Kalau hari ini kita tanya pada diri kita, sholat saya ini menyambungkan saya kepada Allah atau sekedar menggugurkan kewajiban? Karena Al-Quran tegas menyatakan, orang yang masuk neraka sakor mengaku sendiri, kami dulu tidak sholat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 43. Pertanyaan besarnya bukan cuma apakah saya sholat, tapi apakah saya tersambung qadim dalam sholat saya? Karena ada perintah dan ada sambungan qadim yang lebih dalam daripada gerakan fisik. Dan disinilah nasib seseorang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir channel Tasawuf dalam channel pesan Bunyai tentang pentingnya ngaji ma'rifat. Bahasan kali ini tentang makna sholat dalam perspektif zahir dan rohani. Sholat itu ada dua lapis. Yang pertama yaitu lapis zahir atau perintah syariat. Itu ada gerakan, bacaan, ruku dan sujud. Kemudian lapis batin yaitu sambungan qadim, yaitu gelombang perintah yang turun dari alam yang maha tinggi, alam qadim. Kalau lapis pertama ada, tapi lapis keduanya mati, maka sholat tidak punya daya mencegah keji dan mungkar. Inilah yang Allah maksudkan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan mungkar, bukan karena gerakan, tetapi karena ruh yang terhubung. Dalam ilmu qadim, perintah sholat datang dari alam samawi. Rasul bukan hanya manusia zahir, tapi pembawa perintah qadim. Guru mursyid adalah penyambung gelombang antara murid dengan Rasul. Itulah mengapa ada perintah dan ada sambungan qadimnya. Kalau sholat dilakukan tanpa tersambung kepada wasilah Rasul, maka sholat itu seperti kabel tanpa listrik, tersusun, tapi tidak menghidupkan apapun. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Sekarang kita masuk pada ayat-ayat yang sangat menakutkan, yaitu ayat-ayat yang seharusnya membuat hati kita bergetar, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38-47. Allah menggambarkan orang-orang yang masuk sakor. Mereka ditanya, apa yang memasukkan kalian ke dalam sakor? Jawab mereka, kami dulu tidak termasuk orang yang sholat. Ini bukan tentang meninggalkan gerakan sholat saja. Ini tentang tidak pernah tersambung kepada Allah, sehingga hidup penuh dengan rasa bersalah atau kesalahan. Tidak peduli dengan orang miskin, membicarakan hal-hal yang batil, mendustakan akhirat, dan mati tanpa persiapan rohani. Yang kedua yaitu diingatkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 54, Allah menyebut kelompok yang sholat tapi dengan malas. Ini bukan malas gerakannya, ini malas secara rohani, tidak hadir hatinya, tidak hadir ruhnya, tidak hadir kesadaran wasilahnya. Sholat seperti ini ditolak mentah-mentah oleh Allah. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Qamar ayat 47-48. Orang yang berdosa yang tidak pernah tersambung dalam ibadahnya, dia akan tersesat. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Qamar ayat 47-48. Orang berdosa yang tidak pernah tersambung dalam ibadahnya akan diseret atas muka mereka ke dalam neraka,
Diseret atas muka sama dengan hidup tanpa arah, tanpa iman, tanpa nur, tanpa perintah qadim. Salat, zakat, taat Rasul itu adalah sama dengan sistem wasilah. Quran Surat An-Nur ayat 56 adalah kunci besar. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan taatilah Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Allah tidak memisahkan salat dari zakat atau kesadaran sosial, kemudian dari ketaatan kepada Rasul atau wasilah rohani. Kenapa? Karena salat adalah sama dengan hubungan dengan Allah, dan zakat sama dengan hubungan dengan manusia, dan taat kepada Rasul sama dengan hubungan dengan qadim. 3 komponen ini membentuk lingkaran lengkap penyambung hidayah. Tanpa taat Rasul, salat itu hanya gerakan saja. Mengapa orang yang tidak ketemu akhirat disebut kafir? Quran Surat Al-Fusilat ayat 6-7, mereka kafir terhadap adanya akhirat. Akhirat bukan tempat fisik jauh di nanti. Akhirat adalah dimensi batin yang dapat dirasakan melalui sholat. Ketika seseorang tidak pernah tersambung qadim, ia tidak merasakan hidup setelah mati. Ia tidak merasakan pengawasan Allah. Ia tidak melihat hakikat amalnya. Itulah mengapa ia disebut kafir. Menutupi realitas batin yang seharusnya terbuka melalui sholat. Menolak risalah sama dengan menolak sambungan qadim. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 7-9. Allah menggambarkan orang yang mendengar ayat tapi tidak berubah, bahkan menjadikan ayat sebagai bahan olok-olok. Ini bukan sekadar menolak dengan mulut. Ini adalah penolakan sambungan rohani. Orang yang tidak mau dibimbing oleh wasilah melalui guru mursyid akan terus menafsir sendiri tanpa cahaya dan akhirnya akan tersesat. Salat yang tersambung qadim inilah salat yang benar. Salat yang menghadirkan guru rohani dalam hati, yakni yang rohaninya telah tersambung dengan Rasul. Salat yang mengikuti gelombang perintah Rasul. Salat yang menembus tabir dunia. Salat yang membuka mata rohani. Salat yang menghidupkan nur di dalam dada. Salat seperti ini mencegah keji dan mungkar, membuat hati tenang, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan membuat hidup lurus, menjadikan seseorang saksi atas dirinya sendiri. Inilah salat para sufi qadim. Saudara-saudaraku, salat adalah pulang kepada Allah. Tapi tidak semua orang yang berdiri di karpet itu berpulang. Ada yang sekedar bergerak, ada yang sekedar membaca, ada yang sekedar menggugurkan kewajiban. Namun sedikit orang yang tersambung qadim. Maka hari ini mari kita tanya pada diri kita sendiri, salat saya sudah tersambung atau belum? Karena orang-orang di neraka Sakor tidak berkata, kami tidak pintar, kami tidak punya ilmu, kami tidak kaya. Tapi mereka hanya berkata, kami dulu tidak sholat. Semoga Allah menyambungkan ruh kita kepada perintahnya melalui wasilah Rasul dan guru yang ditunjuknya, yaitu guru mursyid. Demikian yang bisa kami sampaikan pada perjumpaan kali ini. Akhir kata, mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.